Shalom saudara dikasih Tuhan. Saya di sini akan bagikan sedikit firman Tuhan, yaitu tentang doa. Saudara, di dalam doa, kalau kita sungguh-sungguh masuk ke dalam doa, maka sesungguhnya kita berjumpa dengan Tuhan. Dan doa itu adalah dua arah, ya. Kita memberi kepada Tuhan, maka Tuhan juga memberi kepada kita saat bersamaan, ataupun nanti saat tidak bersamaan dalam doa. Hasil doa bisa juga kita dapat di hari-hari yang akan datang setelah kita memohon doa. Jadi dalam doa itu ada satu kuasa yang besar, yang mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Apakah itu penyakit, apakah itu masalah ekonomi, apakah itu masalah kebutuhan keluarga, apakah itu pemulihan keluarga, atau apa saja yang kita minta di dalam doa itu bisa kita dapat jawabannya. Karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu tertulis dalam kitab Yakobus, ya, tentang Nabi Elia yang benar-benar memanjatkan doanya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya hujan tidak turun di Israel pada waktu itu 3,5 tahun. Dan akhirnya setelah 3,5 tahun Elia memanjatkan doa lagi dan hujan pun turun. Di sini dikatakan saudara bahwa seorang manusia biasa seperti Elia bisa melakukan perkara yang sehebat itu, dan itu hanya dengan doa. Hanya dengan doa. Dan firman Tuhan pun berkata bahwa Elia manusia biasa sama seperti kita. Artinya nggak ada bedanya saudara. Kalau dia punya mata dua, ya sama kita juga punya. Kalau dia punya tangan dua, kita juga punya. Jari-jarinya 5. Dia punya mulut 1, lidah 1, ya sama juga. Ya, dia punya rambut, kita juga. Dia punya kaki, ya dia semua. Mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki itu kita sama dengan Elia. Tapi bedanya apa? Bedanya ialah doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh ini saudara, terkadang bahkan tidak melewati jangka yang pendek, tapi melewati jangka yang panjang, sehingga satu doa yang sering diucapkan, sering dikatakan, itu akhirnya lama-lama menjadi satu keyakinan demi keyakinan yang sedikit, bertambah dengan keyakinan yang lebih sedikit lagi, dan akhirnya menjadi keyakinan yang lebih besar, dan akhirnya doa yang sungguh-sungguh terus dinaikkan. Doa itu punya kuasa untuk mendatangkan apa yang kita minta Tuhan kabulkan, ataupun doa yang terus kita minta itu akan menjadi kenyataan di kemudian hari, bisa jangka pendek dan bisa juga jangka panjang. Jadi saudara dikasih Tuhan, inilah pentingnya berdoa. Ya, berdoa ini dalam arti kata jangan hanya berdoa kalau perlu, ya, tapi doa ini kita harus selalu berdoa. Di dalam doa itu ada 3 bagian, yaitu menyembah, memuji, meminta. Ya, menyembah, memuji, dan meminta. Nah, sampai di situ saja dulu tentang doa ini. Sebenarnya mungkin masih ada lagi yang lebih dari itu, tetapi disitulah kita harus bisa selalu memuji,
menyembah dan meminta. Jangan kita egois. Sebab banyak orang Kristen kalau sudah perlu baru berdoa. Kalau sudah perlu baru berdoa. Wow, doanya luar biasa ya. Bukan doa biasa-biasa, tapi justru ditambah doa ditambah puasa. Ngegas benar ya, ngegas benar meminta kepada Tuhan. Kalau doa seperti itu, waktu butuh baru berdoa dan berpuasa, rajin beribadah, itu namanya sama dengan menyogok Tuhan untuk mendapatkan apa yang kita minta. Tuhan bukan orang yang butuh sogokan doa, sogokan pujian. Tuhan tidak butuh sogokan ibadah, setia rajin untuk mendapatkan sesuatu. Tapi Tuhan inginkan satu pemberian yang tulus, yang walaupun kita tidak memerlukan apapun, kita selalu memuji, kita selalu menyembah. Dan pada saatnya sampai kita membutuhkan sesuatu, kita menaikkan doa. Tuhan ingin hal seperti itu. Tuhan ingin hal yang seperti ini untuk kita lakukan kepada Dia. Jangan iman yang dikarbet ya, artinya iman yang dikarbet ini seperti tadi, saat butuh kesembuhan, wow, luar biasa doa, puasa, setianya ibadah. Saat butuh jawaban doa, mencari pekerjaan, luar biasa doanya, luar biasa puasanya. Tapi sebelum itu enggak ada apa-apa, dan sesudah itu pun tidak ada apa-apa. Hanya ingin menguntungkan diri sendiri. Hidup ini, saudara dikasih Tuhan, kita bukan menguntungkan diri sendiri, tetapi setelah Yesus kita terima, kita berusaha menguntungkan Yesus itu sendiri. Kalau kita sudah untungkan Yesus dengan sikap kita yang kalau kita sudah untungkan Yesus dengan sikap kita yang tidak meledak-meledak begitu tadi, tapi dengan normal kehidupan kita saja pun, hari-hari kita menyenangkan Dia. Yakin dan percayalah, pada saat kita butuh, Dia ada. Ingat saudara dikasih Tuhan, jangan saat kita tidak butuh kita enggak setia, tapi saat kita butuh kita ingin pertolongan yang nyata. Jadi mari saudara kita datang kepada Tuhan. Memang kata doa itu sangat dahsyat di dalamnya, tetapi orang pilihanlah yang akan mendapat jawaban doa itu, yaitu mereka yang hari-harinya bersahabat dengan Allah, bukan tiba-tiba meledak-meledak karena satu kebutuhan. Tuhan Yesus memberkati ya saudara. Kalau saudara rindu selalu diberkati oleh channel ini melalui renungan firman Tuhan yang singkat, jangan lupa tekan tanda subscribe di bawah video ini dan juga tekan loncengnya. Maka setiap kali kami memposting, maka saudara mendapat pemberitahuan untuk diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.